Kira-kira apa yang akan terjadi jika ayam mendahului telur? Ah, apa maksudmu? Bukankah memang telur bisa ada karena ayam lebih dulu ada? Apakah benar begitu? Lalu bagaimana jika telur ada mendahului ayam? Kenapa telur tiba-tiba menjadi bersemangat sekali untuk mendahului ayam? Apakah telur memiliki kepentingan hingga perlu mendahului ayam? Apakah selama ini telur tidak berminat untuk mendahului ayam? Bukankah ayam berasal dari telur? Telur tak akan menetas jika tidak dierami ayam, sedangkan ayam tak pernah dierami telur. Bukankah itu telah cukup menjelaskan segalanya? Halo semua. Ada keributan apa di sini? Menurutmu, mana yang lebih dulu ada? Apakah telur? Apakah ayam? Kenapa dalam pertanyaanmu sudah kamu dahulukan telurnya? Sepertinya itu pertanyaan tendensius. Sebenarnya itu bukan pertanyaan yang memerlukan jawaban secara langsung. Itu hanya pertanyaan analogis yang berfokus pada tema hukum sebab akibat. Apakah artinya tak ada yang lebih dahulu? Tentu ada. Moyang ayam dan moyang telur adalah ikan. Ikan? Ya, evolusi makhluk hidup yang diawali dengan hewan bersel satu, lalu disusul oleh hewan air. Barulah kemudian hewan darat. Aku suka mukbang moyangnya ayam dan moyangnya telur. Apalagi hidangan ikan asin goreng dengan lalapan dan sambal terasi. Oh, sungguh sangat lezat. Jadi, apakah maksudmu bahasan ayam dan telur sudah tidak relevan lagi dan berganti menjadi bahasan ikan dan telur ikan? Tidak. Sudah kukatakan bahwa pertanyaan itu berfokus pada kausalitas, bukan sesungguhnya mempermasalahkan ayam dan telur atau ikan dan telur ikan. Dalam kausalitas, antara sebab dan akibat pastilah lebih dahulu sebab dan baru kemudian disusul akibat. Menurutku si sebab terlalu egois, kurang empati terhadap si akibat. Selalu meninggalkan si akibat di belakang sendirian. Kasihan si akibat. Jangan terlalu suuzon kepada si sebab, karena dia tidak seburuk itu. Tidak seburuk itu? Bukankah si sebab memang selalu berjalan mendahului si akibat? Tidak. Kalian memang terlalu primitif. Tak selamanya kausalitas bersifat linier dalam perspektif rangkaian waktu. Ini berarti tak selamanya si sebab berada di depan akibat. Si sebab akan berjalan persis bersamaan dengan si akibat saat mereka berdua berada di dalam singularitas. Oh, so sweet. Apakah kamu sedang berhayal? Tidak. Ini bukan dongeng hayalan. Kisah ini diambil dari dalam sebuah lubang yang sangat gelap. Aku takut kegelapan. Aku sudah menduganya. Ini pasti hasil semedi di dalam gua. Inilah yang disebut dengan black hole, di mana gravitasi yang sangat kuat dapat membuat waktu menjadi berhenti. Saat besaran waktu sama dengan 0, maka si sebab dan si akibat tak lagi beriringan secara linier. Mereka berdua akan eksis di saat yang sama. Besaran waktu sama dengan 0? Betul. Gravitasi kuat di inti black hole dapat melengkungkan waktu hingga mencapai besaran sama dengan 0. Maka konsekuensi logisnya adalah bahwa sebab dan akibat akan berada pada titik yang sama. Sepertinya kamu telah terlalu banyak makan kecubung. Tapi mengapa sekarang aku yang merasakan pusing? Apakah ini termasuk kausalitas non-linier? Sepertinya aku berminat untuk pindah ke black hole, di sana aku pasti akan merasa damai, karena tak ada lagi polemik ayam dan telur. Bagaimana? Apakah kamu dapat membayangkan?
Fenomena sebab yang persis terjadi bersamaan dengan akibat? Aku tak terlalu tertarik untuk repot-repot menuju singularitas, yang di dalamnya ternyata hanya ada ayam yang sekaligus sedang mengandung telur.